Ada omongan kecil yang gak ketangkap kamera. Kalau nggak bisa pakai sumpit, ngapain makan makanan Jepang sambil ketawa? Ini siapa yang ngomong? Ini siapa yang ngomong? Mulut rusak. Atlet paling unik di SEA Games kali ini jatuh pada atlet pencaksilat Kamboja, namanya Non Bola itu. Dia tidak bertanding sama sekali tapi dapat medali emas. Respect. Sempat ada kekagetan gua karena gua nggak tahu kalau bangku ini ada juga di Kamboja. Gua kira cuma di kondangan orang Indonesia. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di pembahasan lainnya akan apa-apa yang terjadi di sosial media, di mana kita akan melihat-lihat dan mentertawakan apa-apa yang lucu. Seperti warung soto plus-plus di Klaten. Abis makan soto bisa sewa bilik kamar 70.000 sekali kencan. Ya Allah, warung soto kok plus. Kodenya gimana ya? Maksudnya tempat-tempat kayak gini kan pasti ada kode-kode tertentu kan. Ini kodenya gimana gitu. Dia mesen kayak, "Pas soto 1, tapi kecapnya dipisah ya." Oh, kecapnya dipisah. Oh, dia pengen masuk nih sama ini gitu. Apa gimana, gue gak tahu. Soto pakai kecap aja gue gak tahu ya. Anyway, siapa dari lu yang merepost postingan MrBeast di Instagram dan ditaruh di story dengan harapan akan memenangkan 10.000 US dollar? Yay. Tapi ternyata postingan MrBeast di take down nama Instagram ya. Kemarin gue bahkan sempat di tag orang gitu di postingan MrBeast. Jadi dia ulang tahun, terus ngebikin postingan gitu di IG. Terus bilang kayak siapapun yang komen atau follow terus taruh di story bakal dapat 10.000 dolar untuk 5 orang. Jadi ada itu 50.000 dolar. Yang komen lo ada 1,9 juta. Itu pun terakhir gue lihat kayaknya lebih lagi itu. Kayak 2 juta 3 juta komen. Likes-nya lo 19 juta. Emang gitu men, kadang kita tuh butuh uang. Kita butuh uang nih. Likes-nya 19 juta. Terus kan sampai akhirnya Instagram naik down kan postingan itu. Meskipun begitu, pihak MrBeast katanya udah nyimpen beberapa nama. Terus hadiahnya yang awalnya buat 5 orang berubah jadi 10 orang. Mungkin ada beberapa dari lu yang dapat, kita nggak tahu. Tapi ya demi 10.000 dolar, yeay. Lalu salah satu yang sempat ramai juga adalah tentang perkara ini. Jadi ada sebuah video yang dibuat oleh para ABG tentu saja. Seperti yang lo tahu, kadang kan kalimat orang-orang ini kayak, "Wah, ayo kita bikin bercandaan pinggir jurang karena seru sekali dan banyak peminatnya. Soalnya bercandaan pinggir jurang itu akan menggait keviralan di sosial media." Tapi sepinggir-pinggir jurangnya ya jangan sampai nyemplung ke jurangnya itu sendiri dong. Kadang itu yang kita lawan bukan si orangnya, tapi orang lain yang mendukung si orang itu gitu loh. Jadi ada sebuah video di TikTok, videonya ngasih lihat tentang protes. Gue nggak tahu protes, nggak tahu bercandaan, tapi intinya bercandaan mereka tuh sekali gitu. Ini videonya. Ada poster kader caleg atau ini digebuk sendal, Megawati diludahin, tiba-tiba langsung klarifikasi. Ya, wow. Karena gini men. Mungkin mereka terlalu muda ya, masih terlalu muda untuk memahami bagaimana politik bekerja ya. Di perpolitikan tuh yang lu lawan bukan si orang utama itu. Maksudnya di perpolitikan tuh dibalik si orang itu ada orang-orang lain. Sembarangan banget. Aduh bocah adek. Kalau kayak gini nggak apa-apa nggak sih? Harusnya kalau kayak gini nggak apa-apa ya. Tapi kalau yang kayak gini. Udah ya, videonya cuma sampai ngeludahin gitu doang ya. Oh, jedak-jeduk dia. Terus tiba-tiba pada akhirnya klarifikasinya kayak apa deh? Video klarifikasi dan permohonan maaf. Oh, editannya mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buset pakai jersey MU. Di sini Jersey MU. ingin menyampaikan permohonan minta maaf kepada yang pertama almarhum Bapak Insinyur Soekarno. Yang kedua, Ibu Haji Diah Permata
Megawati Setiawati atau Megawati Soekarno Putri. Oh, nama aslinya Ibu Megawati itu ya, Bu? Ibu Hajah Dia Permata Megawati Setiawati atau Megawati Soekarno Putri. Ketiga, Ibu Puan Maharani. Keempat, Bapak Kades Haji Saikul Hadi. Atas kejadian beredarnya video yang tidak layak dilakukan dan dilihat karena tindakan tersebut menyangkut etika norma kesopanan. Ya, gitulah. Sebenarnya gue nggak tahu ya ada aturan hukumnya atau enggak. Mungkin lu yang tahu bisa kasih tahu gue di kolom komentar di bawah aturan hukum yang melarang seperti itu. Tapi ya emang secara etika tidak bermoral sih. Dapat ide dari mana? Apa yang terjadi? Itu pertanyaan gue. Apa yang kalian lakukan gitu? Kalian tuh sedang dalam konsumsi apa gitu? Apakah lu habis putus cinta? Apakah habis ini ntar kesannya kayak gue ngebelain siapapun partainya. Maksudnya gue nggak terlalu begitu suka politik, jadi keluarkan gue dari pemikiran itu. Gimana dari kepala gue? Kok lu berani gitu loh? Maksud gue kayak lu emang nggak tahu Mega aja masih belum bisa dicari di Twitter tuh. Jah gimana? Bro, Twitter saja tunduk. Lucu banget. Lucu banget ya BG. Aduh. Ya mereka belajar jadinya untuk tidak masuk terlalu ke dalam ranah perpolitikan yang membingungkan itu. Anyway, sempat ada yang nge-tag gue di perkara ini. Jadi ada sebuah perkara yang sebenarnya kalau dipikir-pikir lucu banget, di mana ada sepasang laki-laki dan perempuan yang sedang makan di tempat sushi, tapi kemudian ditegur loh ya, karena makan sushinya pakai tangan. Ditegur karena makan sushi pakai tangan. Oh, dia mau bikin timelapse awalnya. Oh sambil kayak Anjir. abon. Oh, awalnya dia ngeliatin, ngelirik-lirik. Mungkin dia yang ngelapor kali ya. Dia waitersnya yang ngelapor ke belakang gitu. Bang, maaf bang, makan sushi di sini nggak boleh pakai tangan bang, harus pakai sumpit. Kenapa? Ya soalnya kulturnya ikut Jepang sih di sini bang, karena di Jepang sana makan sushi itu pakai sumpit. Oh, culture. Tapi nggak boleh pakai tangan. Kalimatnya tadi lucu dah. Karena di Jepang sana makin sushi pakai sumpit. Soalnya culture-nya ngikutin Jepang. Wow, culture ngikutin Jepang. Iya bang, karena di Jepang sana makan. Padahal lagi nyantai, bukan di tempat formal. Setuju. Setelah kita ada orang dan lumayan keras dia ngomong, malu sih kayak Nora kali ya kan kena tegur. Ada omongan kecil yang gak ketangkap kamera. Kalau nggak bisa pakai sumpit ngapain makan makanan Jepang sambil ketawa? Ini siapa yang ngomong? Ini siapa yang ngomong? Mulut rusak. Siapa ini yang ngomong? Kenapa kalimatnya gitu banget? Kalau nggak bisa pakai sumpit ngapain makan makanan Jepang? Lalu lihat orang luar, emang mereka makan pecel lele pada pakai tangan jago? Kagak kan? Kita juga nggak marah-marah mereka makan pecel lele pakai sendok. Kenapa sih? Apaan sih lu? So asik, so Jepang lu ya, si paling Jepang. Alah Jepang banget lu ya. Jepang mentok-mentok ketahunya Miyabi. Apaan sih? Makan terus pakai sumpit. Gak boleh. Niatnya kan edukasi. Iya kak, soalnya emang begitu rulesnya. Kenapa kak? Kakak nggak terima ya diberikan edukasi. Sushi low budget lo ini, walaupun enak tapi ditegur gitu agak kena mental saya. Ya Allah. Balik-balik insecure, overthinking dan merasa nggak pantas jadi food vlogger. Astaga. Pertama, tidak semua orang bisa menggunakan sumpit. Kedua, ngapain yang punya tempat makan tuh ngatur-ngatur gue mau makannya gimana? Ngapain? Kenapa sih? Suka-suka nggak sih? Kita sebelum melangkah lebih jauh ke teori dan penjelasan dan segala macem, lu kesel nggak sih dikasih tahu orang lu mesti makan gimana? Ini bukan fine dining restoran yang lu mesti makan pakai pisau garpu, terus lu pakai tuxedo, cewek lu pakai dress, ada lilin di tengahnya, kagak. Ya elah, apaan sih? Lu kalau ada di posisi kayak gini lu bakal ngomong apa? Gue nggak tahu ya.
Tapi kalau sudah ada di konteks yang ngomong kayak gitu di depan orang banyak dengan gue tahu mungkin itu kayak ngasih tahu mungkin baik-baik atau gimana. Tapi kesannya tuh kayak mempermalukan gitu loh. Dan gue kalau kayak gitu, emang kenapa kalau gue pengen makan pakai tangan? Nggak boleh. Lu mau disuapin? Buka mulut lu. Pasti gimana gitu. Gue kesel sih maksudnya. Aneh banget. Anyway, akhirnya banyak orang yang mengeluarkan postingan-postingan tentang perkara ini. Artikel-artikel yang membahas tentang boleh nggak sih makan sushi pakai tangan. Lalu ada banyak orang di kolom komentar bahkan yang ngasih tahu kalau makan sushi pakai tangan adalah hal yang sangat lumrah di Jepang. Khususnya buat nigiri sushi. Gue sempat nonton ada vlog orang Jepang gitu yang ngasih tahu kalau emang makan nigiri sushi ini pakai tangan. Karena yang dicelup tuh, gue lupa lagi yang dicelup bagian nasi apa ininya. Pokoknya di salah satu bagian doang yang boleh dicelup gitu. Di atasnya ditaruhin wasabi dikit. Dan di beberapa restoran Jepang ada yang namanya oshibori. Oshibori adalah sebuah anduk kecil untuk kita mengelap tangan. Kenapa kita ngelap tangan? Supaya tangan kita bersih waktu lagi makan sushi pakai tangan gitu loh. Maksudnya kayak lu lebih Jepang dari orang Jepang apa gimana sih? Maksudnya ini perdebatannya tuh aneh gitu. Bisa makan pakai tangan boleh kalau misalkan dia bilang ngikutin culture Jepang. Bro, sushi juga awalnya finger food itu. Lu ke Aeon nih, Ge, banyak-banyakin ngeliat orang makan sushi. Orang sibuk banget ngurusin orang makan kayak apa. Kalau misalkan bercandaan semacam makan nasi padang kok pakai sendok, makan nasi padang pakai tangan lah. Itu kan masih lucu gitu buat kita. Maksudnya untuk perdebatannya juga untuk perdebatan lucu-lucuan, gak yang gontok-gontokan. Kalau ini kan kesannya kayak apa banget dah. Makanlah. Dan bahkan orang Jepangnya langsung, Haruka ex JKT48 bilang kayak gini. Sambilnya pakai tangan. Iya, karena kalau sushi itu sebenarnya emang paling bener tuh pakai tangan. Kenapa? Karena lebih enak katanya. Cuma karena orang yang nggak mau banyak yang nggak mau pakai tangan, jadi banyak yang pakai sumpit juga sekarang. Tapi kalau emang asli yang sushi itu pakai tangan lebih enak, lebih di enak. Jepang juga pakai tangan. Soalnya katanya tuh kayak kalau di Jepang temen aku pernah gitu ya makan di restoran di Jepang asli gitu otentik itu yang kayak cuman sushi bar kayak bisa cuman berdua atau bertiga orang gitu yang benar-benar emang otentik lah. Iya, dimarahin karena katanya nggak menghargai chefnya. Kalau pakai Apakah sumpit? segitunya? Nggak kalau makanan nggak pakai sumpit, kalau emang otentik banget dan emang restorannya kayak gitu, iya sih. Iya ya. Karena emang ikutin chefnya gitu. Adabnya Karena gitu. chefnya maunya gitu. Gitu loh. Oh, emang Karena udah tahu chefnya lebih bagus yang pakai itu dan lebih bagus yang lebih enak yang pakai itu. Ada yang bikin polling di Twitter. Makan sushi pakai sumpit tangan kaki. Wah, mampus lu, susah banget itu. Aduh. Culture. Si paling culture. Sushi dapat dimakan pakai tangan, tidak seperti sashimi yang biasa disantap dengan menggunakan sumpit. Sashimi itu apa? Oh, sashimi ya jelas ini pakai sumpit karena emang begini kalau pakai tangan rada aneh sih kalau gitu. Sashimi yang mentah-mentah gitu ya baru inget gua. Bisa gitu. Maksudnya kata bisa, kata boleh itu kan tidak yang saklek. Di sini makan nggak boleh pakai tangan Kak. Lah, gimana? Sushi di sini nggak boleh pakai tangan Bang. Harus pakai sumpit. Kenapa? Ya soalnya kulturnya ngikut Jepang sih di sini Bang. Karena di Jepang sana makan kultur. Gue nggak tahu ya, mungkin ini pemilik tempatnya itu yang memberikan SOP kepada karyawan untuk karyawannya bilang kayak gitu. Gue nggak tahu. Tapi tetap aja nggak enak nggak sih, maksudnya gimana sih? Ini 100.000 gitu, bukan yang satu kali makan 10 juta kayak di fine dining. Apa sih namanya tuh yang makan chefnya yang ngidangin kita kagak mesen, yang kayak Raditya Dika biasa ngelakuin. Halo, selamat siang. Perkenalkan klarifikasi. saya dengan Jepta.
manajer Japanese Food Point yang berada di Bangkok, ingin mengklarifikasikan yang sekarang lagi viral ya di Instagram perihal sushi makan pakai tangan apa pakai sumpit. Jadi kebetulan video itu staf kita yang sedang menjelaskan kepada pihak Enjoy Batam itu adalah staf baru. Jadi belum tahu menau tentang perihal gimana sih mekanisme makan sushi seharusnya versi Jepang. Dan kebetulan memang beberapa temannya dan beberapa stafnya itu membuat suatu candaan kepada dia supaya dia menyampaikan kepada tamu. Padahal temannya itu bercanda ya, namanya bercanda dalam bekerja. Dan yang menyampaikan kepada Enjoy Batam itu menanggapin serius, sehingga dia menyampaikan kepada Enjoy Batam bahwasanya makan sushi itu harus pakai sumpit, bukan pakai tangan. Apa sih, gimana? Nah, ini yang saya perlu Enggak, taruh. Jadi gini, jadi dari kalimatnya si bapak ini bilang katanya karyawan di sana itu emang lagi bercanda-bercanda, cuman lagi bercanda-bercanda. Waitersnya tuh lagi bercanda satu sama lain. Lu kasih tahu dong, sono. Kasih tahu EG itu ya, nggak boleh makan pakai tangan, makan susu pakai sumpit ya. Kasih tahu gitu. Niatnya bercanda. Terus si orang yang dibilangin kayak tadi itu nanggepinnya serius. Terus dia datang kayak, "Mas Bang, di sini makan sushi harus pakai sumpit, kagak boleh pakai tangan." Ya masa pelanggannya yang kena bercandaan begitu? Pelanggannya kan kagak tahu ini lagi bercanda. Kenapa sih? Ini perihal miskomunikasi saja. Ya, miskomunikasi. Dari itu kita semalam sudah coba telepon dari pihak Enjoy Batam tapi belum ada respon. Saya harap video itu tidak semacam kesalahan fatal dari pihak kami. Mungkin karena sebuah candaan aja dari teman ke teman. Tapi Enjoy Batam menanggapin serius. Ya kita mana tahu kalau misalkan itu bercanda. Kan yang kita terima itu tidak ada dalam obrolan itu. Demikian video yang perlu klarifikasi yang saya sampaikan ke rekan-rekan atau kepada para netizen yang memberikan komen-komen bagus dan komen feedback yang baik kepada Japanese Food Point. Terima kasih. Enggak, intinya tuh makan sushi boleh pakai tangan apa enggak nih? Apa emang cuman harus pakai bismillah? Kan harusnya kita makan sushi itu kagak pakai tangan, kagak pakai sumpit, pakainya bismillah, berdoa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Halo, selamat siang. Pengen denger lagi dah. Saya dengan Jepta, manajer Japanese Food Point yang berada di Bangkok. Bangkok, Ingin Batam. mengklarifikasikan yang sekarang lagi viral ya di Instagram perihal sushi makan pakai tangan apa pakai sumpit. Jadi kebetulan video itu staf kita yang sedang menjelaskan kepada pihak Enjoy Batam itu adalah staf baru. Jadi belum tahu menau tentang perihal gimana sih mekanisme makan sushi seharusnya versi Jepang. Jadi karena karyawan dan baru. Kebetulan memang beberapa temannya dan beberapa stafnya itu membuat suatu candaan kepada dia supaya dia menyampaikan kepada tamu. Teman-temannya bercanda. Jokes. Karyawan baru tuh, kerjain yuk, ayo. Karyawan baru parah itu, masa lu lihat dah. Masa dia makan sushi pakai tangan? Kan harusnya pakai sumpit. Kasih tahu. Iya, kasih tahu. Apaan sih, aneh banget. Cuman gue merasanya itu aneh karena mungkin Mbak ini kali ya yang bercanda ya. Mbak ini kali yang ngebecandain ke karyawan baru karya. Kenapa sih, maksud gue kayak aduh aneh banget. Alah. Miskomunikasi. Ya udah miskomunikasi ya, kita percaya aja lah ya. Percaya kita mah miskomunikasi. Makan sushi pakai tangan, pakai sumpit, pakai sendok, pakai nasi lagi nggak apa-apa udah. Yang nggak boleh makan sushi sambil tiduran. Nah, sama mak lu aja nggak boleh, gimana sama orang Jepang gitu. Dah ya. Aneh banget. Anyway, kita akan ngebahas tentang perkara SEA Games di Kamboja. By the way, ini gue nge-record sehabis nonton MLBB Ladies yang berhasil mengalahkan Filipina dan mendapatkan medali emas. Filipina dapat perak, dimana permainannya sungguh sangat mendebarkan. Kita ngebahas Mobile Legends jadinya. Tapi ini seru banget, dapat medali emas. Cuma di samping itu ada beberapa perkara yang sempat jadi bahan kekesalan netizen di Indonesia tentang apa-apa yang terjadi di SEA Games. Jadi
Sebagai konteks dulu, SEA Games itu diadakan setiap 2 tahun sekali. Terus akhirnya untuk pertama kalinya dilaksanakan di Kamboja. Tahun ini di Kamboja. Eventnya dilaksanakan dari tanggal 15 sampai tanggal 17 Mei. Dimana ketika mulai aja itu udah sempat nimbulin prahara. Karena ketika mulai bendera Indonesia terbalik. Dan tidak hanya 1 tapi 3. Itu udah ngebikin perkara sendiri yang seolah-olah ngenyek gitu lah, kalau bahasa Jawanya tuh ngenyek gitu. Maksudnya kita tuh tetanggaan udah lama men. Maksudnya kita tetanggaan dari zaman kapan sih? Maksudnya Indonesia merdeka dia udah tahu harusnya bendera kita apa gitu kan. Masa lu tetanggaan udah lama gitu, katakanlah dari awal rumah dia tuh merah putih gitu, dari awal. Terus ada orang nanya, Pak, maaf, rumah yang merah putih di mana ya? Oh, rumah yang merah putih. Wah, nggak tahu Pak. Di sini adanya yang putih merah tuh. Nah, tiba-tiba dibalik ngide sendiri. Kita merdeka udah berapa puluh tahun. Kok yo kebalik? Dan ini masalah itu bukan kali pertama gitu. Waktu di Malaysia juga. Jadi kan ada buku panduan SEA Games kan di Kuala Lumpur, Malaysia. Bukunya itu ada salah satu benderanya Indonesia tuh putih merah. Kenapa gitu? Itu aja itu udah jadi prahara sendiri loh. Sampai hampir perang waktu itu di sosial media, seinget gua. Tiba-tiba ada lagi. Capek bener masalahnya. Jadi ceritanya opening ceremony-nya kan malam. Terus ini pre-show gitu, pre-show tapi udah banyak yang nonton. Di pre-show-nya ini kebalik. Dengan kondisi mas-mas ini lagi pada nyanyi. Tapi pada akhirnya pihak Kambojanya itu udah sempat minta maaf, kalau nggak salah sempat minta maaf ke Kemenpora, melalui Kemenpora udah minta maaf. Dan kayaknya juga udah dimaafkan tentang perkara bendera. Cuman ya ternyata tidak hanya itu, ada beberapa hal lainnya yang juga ngebikin orang-orang Indonesia tuh kesel. Kayak salah satunya ini, kamar pemain bulu tangkis putri Indonesia di penginapan yang diberikan SEA Games Kamboja bocor. Bocornya pas di kabel lagi, pas di lampu. Kagak ngeri konslet. Buset, dah serem amat. Jadi di sana tuh hujan gede gitu tiba-tiba. Terus di penginapannya ada netes-netes gitu. Netes 1 apa 2 ya? Oh 2 bro. Yang sini juga. Ya Allah, bete banget, di atas kasur pas lagi tidur enak-enak kayak kok basah. Perasaan gue gak ngompol. Perasaan gue gak mimpi ke kamar mandi. Ternyata bocor dari atas. Kalau ini sih kalimat dari orang Kambojanya, pihak Kambojanya adalah, oh ini force majeure, jadi kondisi tidak terduga dari alam gitu. Jadi kita gak bisa yang gimana-gimana banget, gak bisa prevent banget. Yang padahal bisa ya, harusnya dengan kasih atap yang beneran gitu kayak. Akhirnya pemain Indonesia yang ada di sini diungsikan ke tempat lain untuk tidur, terus kasurnya juga udah diganti, dan ya itu selesai. Kalau ini masalah nggak menurut lu? Indonesia kan menang nih, dapat juara 1. Terus benderanya itu nggak ditiang gitu, tapi dipegang. Dan dipegangnya jadi ini kan lebih tinggi nih. Ini kan ukuran tiangnya sama semua kan. Cuman ya disesuaikan aja tingginya. Terus ini paling tinggi. Kasihan sih, pegel. Pegel sih pas kibrakanya. Ini mending ya, maksudnya siang. Masalahnya ada salah satu cabang kejuaraan yang podiumnya loh diteranginnya pakai lampu mobil. Ya Allah. Kagak ada lighting nggak apa-apa, pakai lampu mobil aja. Lampunya ketinggalan di kosan katanya. Mantap. Oh, plat nomornya panjang juga tuh. Tapi menurut lu wajar nggak sih? Maksudnya menurut lu wajarkah seperti ini? Karena Kamboja baru pertama kali, maksudnya sebelum-sebelumnya itu udah ada niatan gitu untuk, ayo Kamboja yuk jadi tuan rumah, tapi Kamboja selalu menolak, dan ini baru pertama kali berani ngambil gitu. Tapi ketika ngambil ya berarti emang ada trial and errornya gitu. Cuman masalahnya ya yang harus dibenahi jadinya banyak. Kenapa jadi rame di sosmed? Ya karena itu menyangkut Indonesia men. Maksudnya pride bro, Indonesia sekali kami.
Sebagai konteks buat lo yang belum tahu, ini itu kejuaraan jalan cepat 20 km di mana awalnya tuh pengennya diadakan siang. Mungkin karena tidak ada preparation ini ya. Jadi awalnya pengen diadakannya siang. Tapi karena takut kepanasan, takut peserta-pesertanya pada capek segala macem, karena kan emang lagi panas banget kan. Akhirnya ngaret diundur sampai rada gelap untuk adem, supaya adem. Tapi ya karena ngaret-ngaret itu jadi makin lama mulainya, makin lama selesainya. Ketika kelar udah malam, tidak ada persiapan nih. Kan nggak ada yang tahu kalau ini bakal terjadi malam. Akhirnya pakailah lampu mobil gitu. Ya nggak apa-apa, kita dapat emas kok di sini. Jalan cepat. Kagak pakai lighting, kagak apa-apa. Pakai lampu mobil aja, mantap. Terus salah satu yang dilihat banget juga ini. Ini ada kekagetan gue sempat bahas ini di live streaming gue yang nyari konten hari Senin. Sempat ada kekagetan gue karena gue nggak tahu kalau bangku ini ada juga di Kamboja. Gue kira cuma di kondangan orang Indonesia. Ternyata ada di sana juga. Mana orang-orang ngelihatnya kayak lagi mau tarkam. Oh, di Manila juga sama. Di Manila juga sempat ada kayak gini. Oh iya, Deng. Tahun 2019 sempat ada perdebatan ini, kocak banget. Bangkunya sama. Apa suppliernya sama? Wow. Supplier bangku plastik. Kayaknya suppliernya sama, men. Apa made in China juga? Wah. Tidak apa-apa. Mantap. Yang penting bagus. Ya kayaknya ini masih baru nih, jadi ya masih bisa diterima. Kita juga udah lolos sampai semifinal apa bola kalau gue nggak salah. Baru kebobolan sekali. Maksudnya gawangnya baru kebobolan sekali. Terus perkara lain, cabang basket, cabang olahraga basket, Kamboja diisi sama naturalisasi yang rata-rata orang Amerika. Maksudnya secara tinggi aja tuh udah gak masuk akal, men. Ada Steph Curry aja. Mana Steph Curry? Salah satu yang lagi rame banget juga ada dari cabang Valorant, e-sport Valorant. Jadi kan akhirnya Indonesia bisa lolos sampai grand final nih lawan Singapura. Tapi Indonesia tuh kayak mendapati adanya bug abuse dari pihak Singapura. Cuman panitianya merasa bug abuse itu adalah pelanggaran ringan dan tidak perlu ada punishment. Nih, bug kamera. Wah. 1, 2, 3 kali. Gue juga pasti akan kesel banget sih kalau misalkan perkara kayak gitu dianggap sepele. Maksudnya kayak ini bug abuse, man. Kenapa sih gitu? Harusnya kan kalau misalkan gak digunakan sama pihak musuh juga gak apa-apa gitu. Kan tinggal bilang, jangan kayak gitu lagi ya, gak boleh. Kenapa emang masalahnya di mana? Ketika panitianya bilang gak boleh, kedua tim tidak akan menggunakan taktik itu gitu. Apakah ini juga menjadi kesenangan dari pihak Singapura gitu? Emang mereka mau menang karena hal kayak gitu? Kalimatnya juga bagus sih. Jadi tim memilih untuk tidak bermain karena untuk menjaga martabat bangsa kita dan situasi sudah tidak kondusif. Bagus. Atlet Valorant udah komplain berkali-kali melalui Discord kepada wasit tentang adanya kecurangan. Tapi wasit dari Kamboja pura-pura bego dan tidak meladeni. Pas pengajuan technical pause baru deh wasitnya pura-pura mengetahui. Alah. Wasit, TD, dan panitia sangat memihak Singapura. Walau terbukti melakukan 6 kali bug abuse di pertandingan, panitia menilai bug abuse atau digital doping adalah pelanggaran sepele biji mata lu kendor, nenek lu kawin lari. Yang lucu tuh ada kalimat yang kayaknya keluar entah waktu kapan ini, entah waktu lagi in game atau setelah kejuaraan, gue nggak tahu. Tapi orang dari Singapurnya itu, pemain Singapurnya sempat bilang kayak Malaysia aja nggak pernah komplain sebelumnya. Terus admin juga nggak pernah ngasih tahu kami. Terus pembelaannya lagi juga, gue udah biasa make itu di ranked gitu. Masa ranked disama-samain nama turnamen internasional, udah gila kali lu bro. Alah, kebiasaan kita pas main ranked bikin kita jadi sulit sendiri. Wah, jangan dibiasain dong, dosa deh gitu. Awalnya kan kalimatnya gini kan. Awalnya Indonesia karena walkout itu, maksudnya setelah 10 jam komplain segala macem, walkout akhirnya dapetin medali perak. Tapi kemudian ya setelah kontroversi ini dan itu, akhirnya Indonesia dan Singapura setuju untuk membagi emas bersama-sama. Jadi kayak juara satunya tuh ada 2.
Gue nggak tahu itu atas keputusan wasit juga atau gimana, tapi ya gue juga kalau jadi mereka kesel sih, kesel banget pasti itu. Indonesia and Singapore will receive joint gold medals in the Valorant event. Oh, PBSI yang ngasih tahu. Oh, akhirnya PBSI ada ininya ya, ada kontribusinya. Nice. Terus juga ada kontroversi, ada kekesalan lain dari cabang olahraga silat. Jadi kan cabang olahraga wanita itu yang turun Safira Dwi Melani. Di kejuaraan, Safira yang udah unggul poinnya lumayan jauh, ketika waktu tinggal 18 detik tiba-tiba dianggap diskualifikasi. Gua susah ngejelasinnya ke lu gimana, tapi intinya menurut penuturan dari wasit ada miskomunikasi gitu. Jadi wasit ini ngelihatnya oh dia udah kekunci, jadi udah bakal kalah. Yang mana sebenarnya enggak, kesakitan iya, tapi enggak yang kekunci terus kalah gitu. Terus akhirnya wasit yang ini bilang kalau Safira didiskualifikasi. Yang ngebikin perkaranya makin gede adalah karena wasitnya ini datang dari Malaysia. Habislah itu, dikata-katain. Tapi akhirnya pihak Kemenpora langsung ngajuin banding, langsung ngajuin gugatan segala macem. Dan ya wasitnya mau bilang apa, karena banyak yang menyaksikan, banyak yang tahu. Dan akhirnya Indonesia tetap keluar jadi juara pertama, dapetin emas. Atlet paling unik di SEA Games kali ini jatuh pada atlet pencaksilat Kamboja, namanya Non Sobola itu. Dia tidak bertanding sama sekali tapi dapat medali emas. Respect. Banyak spekulasi sih, maksudnya banyak spekulasi dari orang-orang di internet. Kalimatnya pada bilang kayak ya tuan rumah ya selalu ngebawa gitu, tuan rumah. Waktu semifinal dia harusnya ketemu Malaysia, tapi atlet dari Malaysia nggak mau bertanding. Terus Kamboja ini langsung masuk final. Di final harusnya kan ketemu sama Bayu Lesmana. Tiba-tiba Bayu Lesmana kalimat yang mendapatkan intimidasi, ancaman, disuruh walkout. Akhirnya Doski tahu-tahu menang aja gitu. Gokil banget emang. Juara 1 tidak ngapa-ngapain. Ya Allah. Pencak silat lu, maksudnya pencak silat tuh dari mana sih? Dilansir bahwa ahli sejarah mengungkapkan pencak silat pertama kali ditemukan di Provinsi Riau pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Itu datang dari Indonesia. Seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia. Di kejuaraan kalah sama orang yang gak ngapa-ngapain. Alah. Akhirnya ada klarifikasi dari pihak pelatih pencaksilat itu. Bayu seharusnya berdua melawan pesilat Kamboja. Namun ketika waktu bertarung tiba, Bayu tak kunjung muncul sehingga Non dinyatakan menang WO. Non ini yang orang Kamboja itu. Indro menjelaskan sebenarnya yang terjadi Bayu tak dipaksa WO, melainkan ada kesepakatan bersama. Tuan rumah awalnya tidak mau mempertandingkan pencaksilat karena pencaksilat tidak populer di Kamboja dan federasinya kembang kempis. Karena lobi kami, pencaksilat dipertandingkan, tetapi Indonesia membantu atlet pencaksilat Kamboja latihan di Indonesia. Kami juga membantu mengangkat performa Kamboja. Permasalahannya datang dari sini. Pada saat SEA Games ini, ternyata kelas Bayu hanya 3 orang pesertanya. Kalau Suci terdaftar awalnya cuma 4, lalu bertambah jadi 6. Sementara peserta di kelas Bayu tetap 3 orang. Kesepakatan dari pesilat International Pencaksilat Federation tidak bisa dipertandingkan kecuali ada 4 peserta. Lalu bertambahlah 4 karena ada wakil dari Malaysia yang tiba-tiba ikut. Nah di SEA Games Kamboja itu performanya jauh banget. Jadi kayak kemampuannya belum bisa mengejar meski sudah 5 bulan latihan di Indonesia. Ya Allah. Mereka awalnya cuma dapat 1 emas. Dia selaku tuan rumah merasa ngapain mau pertandingan pencaksilat kalau tidak ada hasilnya. Akhirnya kesepakatan bersama, bukan cuma Indonesia tapi juga Malaysia, Singapura sama Kamboja. Di kelas itu pesertanya 4 orang. Biar tuan rumah merasa tidak ditinggal, makanya Bayu yang harusnya tidak dimainkan. Tapi kan menyebalkan gak sih? Maksudnya di mana sportivitasnya gitu? Mereka bilang Bayu ikhlas menerima karena yang memviralkan bukan Bayu, yang memviralkan pelatihnya di daerah. Bayu juga bingung kok jadi gini, dia menerima ikhlas. Katanya ikhlas tapi kan nangis-nangis. Bayu bukan dikorbankan, tetapi pengorbanan dia untuk pencaksilat dan tim Indonesia. Kalau kami maksain kemarin ya kelasnya tidak akan dipertandingkan. Rada ribet tapi intinya satu.
kompak semuanya untuk ngebikin Kamboja menang. Halah 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 halah. Juara 1 BNN bagian nengok-nengok. Iya. Mana lawan gua? Oh iya, kan udah lobby-lobby. Wah, kocak. Banyak juga yang gak ngerti ya. Alasan ribet gak ngerti. Gak ngerti aku gimana maksudnya. Emang ribet, mungkin sengaja dipersulit biar orang terimanya. Oh ya udah terima aja. Oh ya udah gitu. Aneh. Sejauh ini, maksudnya kan kita masih ada beberapa hari lagi ya. Sejauh ini Indonesia ada di posisi keempat. Mungkin masih bisa nambah lagi. Bola masih lanjut gak sih? Sabtu 13 Mei. Oh, kita masih ada Indonesia juga masih ada nih. Indonesia lawan runner up grup B ntar 13 Mei jam 4. Kita mungkin masih bisa menyalip Kamboja itu sendiri. Ya, ayo. Mobile Legend, ayo Mobile Legend. Ya elah, Epep ada enggak sih Epep? Kita lawan orang yang sudah mengintimidasi dan mengalahkan kita di pencaksilat dengan gak ngapa-ngapain itu. Ada. Mari kita tonton aja. Kita tunggu kelanjutannya dari semua piala-piala itu. Tetap respect. Terima kasih untuk atlet yang sudah berjuang. Dukung terus. Gue pengen nonton bola ntar. Kayaknya bolanya seru tuh. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Makan sushi boleh pakai tangan, boleh pakai sumpit. Yang gak boleh adalah ngelanggar perintah orang tua. Ya, like, komen, subscribe kalau lu masih pengen dengerin gua ngoceh-ngoceh. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Nama gue Andri, sekian dan gue pengen tahu deh ini Mobile Legends cowok kapan ya schedule-nya? Mobile Legends SEA Games 2023 jadwalnya. Putri, oh putra itu 12 sampai 13 Mei. Oh besok jam 9. Respect. Venue-nya Naga World sama Naga World 2. Pesertanya ya semoga menang. Kami akan mendukung timnas Indonesia. Kalau bisa nobar kita. Yuk. Bye, thank you.